Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di episode yang terbaru. Oke, sebelumnya kita sudah sharing di episode sebelumnya tentang lingkungan yang ada di organisasi atau perusahaan. Nah, pada episode kali ini kita akan mengembangkan tentang lingkungan perusahaan. Kalau kemarin sedikit kita udah singgung ke level internasional, nah maka pada episode kali ini yang lebih detail lagi tentang lingkungan-lingkungan perusahaan yang ada di pasar internasional. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya, baiklah. Di sini, bagaimana kita managing ya, bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan dalam lingkungan yang, global. Nah, apa sih pentingnya bisnis internasional? Penting nggak sih? Pada episode sebelumnya sedikit saya bahas tentang bagaimana, kondisi saat ini ya, teman-teman ini, atau bagi para pemula yang ingin membuat usaha sudah terupgrade menjadi pasar yang internasional. Bagaimana seharusnya teman-teman apabila bekerja ataupun memiliki usaha di sebuah memiliki sebuah usaha, maka pasarnya sekarang sudah tidak lagi di negara sendiri, namun hingga pasar internasional. Nah, di sini bisa dibilang ya secara kasar mungkin ya, menohok bahasanya. Jika Anda tidak berpikir internasional, maka Anda tidak memikirkan bagaimana manajemen bisnis. Karena manajemen bisnis zaman sekarang ini konsepnya udah konsep yang internasional. Bagaimana kita capaiannya nantinya bisa melakukan ekspor. Jadi tidak hanya ya yang penting laku lah. Mungkin tidak masalah bila di awal mula berpikirnya seperti itu dulu. Namun tetap harus harus ini ya apa namanya meyakinkan pada diri sendiri ataupun pada perusahaan bahwa kedepannya kita harus memiliki pola pikir dan konsep yang internasional karena mau tidak mau dalam mengikuti perkembangan zaman, zamannya sudah pasar bebas, sudah global, maka kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang global. Nah, di sini lingkungan global dan manajer internasional ini bisa saja yang dialami ini adanya kesulitan beroperasi di dunia yang tanpa batas. Jadi bisa dibilang seperti itu ya, batasnya tuh tipis banget. Jadi kayak aturan-aturan yang dibuat itu sebenarnya detail, namun tujuannya bukan untuk mempersulit ya, tapi lebih kepada mempermudah para pelaku usaha ini untuk memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Pangsa pasarnya dikembangkan tidak hanya di negara sendiri, bahkan di negara lain. Tidak ada batasan harus sesama Asia misalnya, tapi bisa juga ke Eropa ataupun ke Amerika atau ke Afrika dan Australia. Di semua benua bisa dilayani. Jadi manajer ini mengambil keputusan atau mengambil kebijakan tentang sistem organisasinya ini bisa saja mengalami kesulitan. Karena skop yang dilayani sudah internasional, maka harus memiliki standar sistem tersendiri dalam mengelola organisasinya. Bisa saja misalnya kita punya induk di dalam sebuah negara nih, perusahaannya ada induknya di dalam sebuah negara, terus kita punya cabang di negara lain. Nah itu tuh, ngelolanya itu tidak mudah ya, karena di negara lain tuh karakteristiknya berbeda. Bisa saja, sistem organisasi yang dijalankan pun juga berbeda, tidak sepenuhnya bisa dibuat mirip dengan yang ada di perusahaan induk. Maka dari itu sangat penting bagi top manajemen itu mengambil keputusan ataupun kebijakan yang mengarahnya bukan ini ya, menyulitkan kondisi perusahaan, namun mengarahnya pada bagaimana kemudahan perusahaan dalam beradaptasi di berbagai lingkungan. Tantangannya sudah jelas di bidang perekonomian, perpolitikan, dan juga sosial budaya. Nah,
Selain itu peluangnya di sini perusahaan bisa menjadi multinasional, tidak hanya, bergerak di negara sendiri namun bisa di negara lain. Namun terdapat tantangan lainnya apa? Tantangan lainnya adalah masuknya perusahaan asing ke negara kita. Nah ini adalah tantangan di mana nantinya akan muncul alternatif produk-produk yang mirip dengan yang kita sediakan, itu juga ikut bersaing di dalam negara kita. Jadi kita juga harus mikirkan, pangsa pasar di negara sendiri, namun juga memikirkan pangsa pasar di negara lain. Nah, jadi harus seimbang dan, tetap memiliki prioritas ya, kita ingin memiliki pangsa pasar terbesar di mana, apakah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi jangan sampai lalai dan ini ya terlena dengan pangsa pasar yang mulai besar di luar negeri, namun lupa dengan pangsa pasar yang ada di dalam negeri. Nantinya malah disikat oleh, ini ya perusahaan asing. Nah, dunia tanpa batas yang ada di lingkungan global ini, seperti yang teman-teman ketahui sebenarnya dan juga yang seperti saya singgung tadi sebelumnya bahwa pasar internasional ini memang dirancang untuk mempermudah para pelaku usaha itu untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Nah, di sini ada 4 tahapan dalam, proses globalisasi sebuah perusahaan. Yang pertama jelas dimulai dari panggung domestik ya, potensi pasarnya jelas terbatas di suatu negara, terus fasilitas produksinya juga berada di rumah sendiri ya, dalam artian di negara sendiri, jadi ya di situ-situ saja. Jadi untuk tahap pertama ini semua serba klasik lah bahasanya, semua serba konvensional yang awal mulanya perusahaan berdiri. Lalu di tahapan kedua ada panggung internasional, di sini kegiatan ekspor ya, namanya kegiatan ekspor itu pasti terjadinya peningkatan pangsa pasar, peningkatan, daya jual ya. Terus perusahaan biasanya mengadopsi pendekatan multi domestik. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, apa namanya, kebijakan dan strategi yang digunakan satu perusahaan di negaranya orang atau di negara lain itu berbeda. Jadi beradaptasi dengan, lingkungan yang ada di sana, perilaku berkehidupan yang ada di sana, sehingga perusahaan produknya ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ. Nah, itu penting Penting sekali ya, itu sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan agar mampu bersaing dengan, perusahaan lokal. Terus, setelah bisa mencicipi panggung internasional, tahap ketiga, menjadi perusahaan multinasional, di mana fasilitas pemasaran dan produksinya, berada di lokasi banyak negara, tidak hanya lagi di negara sendiri ya, tapi, tadi seperti yang saya singgung di episode sebelumnya kalau teman-teman, dengar atau melihat bahwa, letak letak anak cabang itu bisa di berbagai negara dan ini juga berpengaruh pada fasilitas pemasaran dan produksi yang semakin luas. Ada lebih dari sepertiga penjualannya itu terjadi di luar negaranya ya, jadi skalanya bisa dibilang, mayoritas tetap di dalam negeri, namun sepertiga sisanya itu ada di luar negeri. Tahapan yang keempat menjadi ini ya, menjadi, perusahaan global tanpa kewarganegaraan. Jadi kita udah nggak bahas lagi bahwa kita ini berasal dari sini kok, enggak. Kita perusahaan yang ada di mana-mana, jadi tanpa kewarganegaraan. Perusahaan kita tuh mendunia bahasanya. Nah, di sini adalah perusahaan yang melakukan di sini tahapannya, perusahaan itu melakukan penjualan dan memperoleh sumber daya di negara manapun yang menawarkan peluang terbaik dengan biaya terendah. Nah, di sini perusahaan sudah benar-benar, sudah ini ya, sudah settle ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, punya standar tersendiri dan itu bisa diterapkan di berbagai negara. Itu disebut dengan tahapan globalisasi. Jadi teman-teman bila ingin menjadi perusahaan atau memiliki perusahaan yang besar, yang mendunia, maka minimal ada 4 tahapan yang harus teman-teman lalui. Mungkin tidak mudah, tapi
tapi ini adalah sebuah skema yang harus teman-teman lalui bila ingin teman-teman menjadi perusahaan yang global. Nah, di sini bila digambarkan berdasarkan orientasinya, tahap pengembangannya, sensitivitas budayanya, dan juga asumsi manajer. Ya, yang pertama tadi tahap pertama tentang domestik ya. Orientasi strategisnya jelas domestik. Bagaimana tahap pengembangannya? Di sini adalah awal mula keterlibatan asing. Jadi masih ya bermitra lah ya, masih yang asing ini masih memberikan sedikit kontribusi dan bermitra dengan perusahaan kita. Jadi tidak dianggap sebagai musuh karena skala orientasi kita adalah orientasi yang domestik. Terus yang selanjutnya ada sensitivitas budaya, tidak terlalu penting ya karena kita mengerti sekali tentang budaya di negara asal kita atau di negara sendiri. Kita sangat mengerti dengan kondisi yang ada. Terus yang keempat, asumsi manajernya satu jalan terbaik. Jadi di sini masih terpusat ya pengambilan keputusannya. Jadi dirasa tidak perlu lagi mementingkan anak-anak cabang mau di provinsi manapun, bila di suatu negara yang sama maka pengambilan keputusannya pun bisa secara pusat. Standarnya bisa diatur dari pusat langsung. Jadi masih bahasanya skalanya masih tradisional lah, masih klasik gitu. Jadi masih model yang paling simpel. Nah, lalu ke tahapan selanjutnya, ke tahap mulai mengembang ya ke pasar internasional, mulai menjajah atau menjelajah ya, mulai menjamah pasar yang internasional. Orientasinya sudah ekspor impor ya. Terus tahap pengembangannya pun sudah mulai ke posisi yang kompetitif dengan perusahaan lokal di sana. Terus habis itu sensitivitas budayanya jelas harus harus diutamakan ya karena kita beradaptasi dengan negara lain. Maka perusahaan kita juga harus mementingkan budaya yang ada di sana. Hal-hal yang diterima dan hal-hal yang ditolak oleh negara tersebut. Terus selanjutnya asumsi manajernya itu banyak cara yang bagus. Jadi dalam upaya beradaptasi maka menggunakan banyak cara itu adalah hal yang bagus untuk diterapkan. Maka perusahaan perlu untuk menyusun strategi yang bagus supaya dapat beradaptasi di berbagai negara. Setelah kita bisa berkembang ke pasar internasional, maka kita berusaha atau berupaya menjadi perusahaan yang multinasional. Nah, perusahaan yang multinasional, orientasi strategisnya jelas ya, multinasional berbagai negara. Terus tahap pengembangannya adalah melakukan ledakan operasi internasional. Jadi ke berbagai macam negara, ke banyak negara. Sensitivitas budayanya nurun menjadi agak penting karena semakin banyak negara yang kita masuki, maka kita bisa mulai menyusun standar-standar yang dapat diikuti oleh perusahaan tersebut atau diikuti oleh masyarakat di negara tersebut. Untuk asumsi manajernya adalah bagaimana caranya kita memperoleh biaya yang paling murah dalam operasional, karena jelas ya ke berbagai negara pun biayanya juga berbeda-beda. Maka dari itu memiliki adaptasi terhadap budaya itu penting, tapi memiliki biaya yang rendah dalam operasional juga penting. Setelah kita mampu ya menjadi perusahaan yang multinasional dengan pelanggan atau konsumen dan pasar yang banyak negara, selanjutnya kita berupaya ke tahapan yang menjadi perusahaan global. Orientasinya jelas global, pengembangannya juga global, sensitivitas budayanya critically important. Jadi di sini sensitivitas budaya karena semakin banyaknya perusahaan kita di negara orang, di negara lain, maka sensitivitas budaya juga diperhatikan. Nah, sedangkan asumsi manajernya kembali ke pasar yang internasional, ke tahapan internasional di mana banyak cara yang bagus untuk diterapkan di perusahaan global sehingga pasar yang akan diperoleh ini juga akan semakin luas.
Nah, perusahaan global ini pasti jumlahnya meningkat, terus kesadaran akan batas negara juga semakin berkurang ya karena kita sudah tidak lagi mempertimbangkan ini negara orang, terus habis itu teritorialnya seperti ini enggak. Karena kita ada perusahaan yang global yang sudah semakin luas pangsa pasarnya, maka kita sudah tidak bicara lagi tentang teritorial. Yang ketiga, manajer baru diharapkan tahu bahasa kedua atau bahasa. Jadi seorang manajer di perusahaan global ini sudah tidak lagi ngomongin pemahaman satu bahasa tentang bahasa Inggris saja tidak, tapi dia juga harus memahami bahasa di setiap perusahaan cabang misalnya. Jadi diusahakan seorang manajer ini tidak hanya memiliki kemampuan satu bahasa, namun memiliki berbagai macam bahasa. Sangat penting ya untuk kebutuhan negosiasi ya. Nah, apa contoh perusahaan yang global yaitu Nestle. Nestle ini asalnya dari Swiss, tapi CEO-nya itu dari Austria, separuh manajer umumnya juga non-Swiss. Di sini memiliki keyakinan yang kuat pada manajer regional yang berasal dari daerah tersebut. Jadi hanya ini ya, hanya bagian manajer-manajer regional saja yang dari daerah tersebut, sedangkan top manajemennya ini malah dari non-Swiss. Jadi malah sudah dari negara orang, dari negara lain. Maka dari itu sangat penting ya bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait apalagi dengan struktur organisasi bila sudah mencapai perusahaan global. Nah, lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional, definisinya sedikit ya, manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas mendasarnya tetap tidak berubah ya tentang manajemen, namun cakupannya yang berubah. Yang awalnya domestik, sekarang cakupannya sudah internasional. Dan juga ini ya, resiko-resiko yang harus dihadapi juga berbeda. Bila manajer di perusahaan domestik, resiko yang dihadapi adalah resiko-resiko internal lah ya bahasanya, resiko-resiko yang sebenarnya ini sering terjadi di negara tersebut, seperti itu. Namun bila sudah mencapai pasar global, di pasar internasional, maka resiko yang dihadapi akan semakin luas karena kaitannya dengan hukum perdagangan internasional. Nah, di sini dibagi 3. Jadi lingkungan di internasional itu yang paling diperhatikan ada ekonomi, ada hukum politik, dan juga sosio-kultural. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di lingkungan ekonomi, perusahaan ini perlu memperhatikan tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi, pengembangan infrastruktur, lalu pasar sumber daya dan produk, lalu pendapatan per kapita dari suatu negara, nilai tukar yang ada, dan juga kondisi perekonomian. Ini sangat penting, isu-isu ini sangat kritis ya untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan sebelum memilih pasar atau sebuah negara yang akan dijadikan pasar. Karena bila salah memilih, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar ya bagi perusahaan, dan itu berdampak pada daya saing perusahaan di industri. Sedangkan lingkungan hukum politik yang harus dihadapi adalah tentang resiko perpolitikan, terus pengambil alihan pemerintah, misalnya ada organisasi-organisasi internasional. Nah, pengambilan kebijakan yang ada di organisasi internasional tersebut juga berpengaruh ya terhadap kebijakan yang ada di perusahaan. Yang ketiga ada tarif, kuota, dan pajak. Terus terorisme, ketidakstabilan politik ini sangat berpengaruh ya terhadap perdagangan internasional. Terus yang ketiga ada sosial-kultural. Di sini ada nilai sosial, keyakinan yang dianut suatu negara atau masyarakat yang dijadikan pasar, bahasa yang digunakan, agama, pola kekerabatan, pendidikan formal, dan juga waktu. Jadi itu adalah beberapa lingkungan yang
harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, di sini sedikit detailnya tentang faktor lingkungan ekonomi bila tadi di gambar tidak nampak. Nah, ini sedikit penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Terus yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur juga penting ya untuk ini ya memudahkan perusahaan dalam melakukan distribusi produknya. Karena bila kesulitan nanti akan memakan biaya yang semakin besar ya. Terus peran sumber daya dan produk, terus nilai tukar. Nah, jelas ya nilai tukarnya itu juga harus diperhatikan. Bila berada atau memiliki pasar di suatu negara, kita harus melihat nilai tukarnya. Bila akan berdampak negatif terhadap kita, maka sebaiknya jangan dijadikan pasar yang akan dituju ya negara tersebut. Terus ini lingkungan hukum politik, ini ketidakstabilan politik. Nah, misalnya peristiwa seperti kerusuhan, revolusi, dan pergolakan pemerintah itu mempengaruhi itu operasional perusahaan di perdagangan internasional ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini hukum dan regulasi, ini peraturan pemerintah yang berbeda dari satu negara dan negara yang lain juga ini ya juga berdampak pada keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya lingkungan sosial dan budaya seperti juga sangat ini ya mempengaruhi operasional dari perusahaan di negara orang ya. Apalagi terlebih bahasa. Bahasa ini bila bila bahasa ini kurang dimengerti, maka nanti pasar tidak akan merespon strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Maka sangat penting dan harus teliti ya dan cermat ya dalam memilih pasar karena kaitannya juga bisa dengan bahasa dan nilai-nilai sosial yang berlaku di sana. Nah, di sini ada dimensi nilai Hofstede. Berdasarkan penelitian bahwa sistem nilai nasional mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan karyawan. Yang pertama adanya jarak daya atau kemampuan. Bila jarak atau selisih ya, selisih kemampuan ini tinggi, maka akan terjadi ketidaksetaraan. Lalu yang kedua yang ketiga ada individualisme dan kolektivisme, yang keempat ada maskulinitas atau feminitas. Nah, ini ada preferensi untuk pencapaian atau ketegasan. Terus yang kelima ada orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Jadi teman-teman juga harus memahami dimensi nilai Hofstede sebagai seorang manajer ya. Apalagi yang cakupan usahanya ini sudah sampai level internasional. Nah, 4 dimensi dari national value yang ini seperti yang teman-teman lihat. Ada power distance seperti uncertainty avoidance seperti yang di sini ya. Jarak daya, power jarak kekuatan, tingkat ya, selisih kekuatan yang dimiliki satu negara dengan yang lain ya. Terus habis itu penghindaran ketidakpastian, terus individualisme dan kolektivisme dan juga maskulinitas atau feminitas. Jadi harus diperhatikan di sini skalanya 1 sampai 10. Ini tidak diurutkan berdasar yang terbaik atau yang bagaimana ya. Di sini per negara memiliki nilai yang berbeda-beda. Di sini power distance paling tinggi terjadi di Swedia. Terus habis itu uncertainty avoidance juga di Swedia, namun tingkat individualisme itu terjadi paling tinggi adalah di Costa Rica. Sedangkan maskulinitas terjadi paling tinggi juga di Swedia. Jadi harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum masuk ke dalam suatu negara. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hal-hal yang atau faktor-faktor yang diperlukan oleh perusahaan.
yang sesuai dengan produknya, maka pasar tersebut cocoknya di negara mana. Nah, bila tidak sesuai sebaiknya jangan karena akan menimbulkan respon yang negatif. Selanjutnya ada dimensi nilai global. Global di sini adalah Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project. Jadi di sini adalah project penilaian ya, penilaian efektivitas dari kepemimpinan dan perilaku organisasi di skala global. Pandangannya lebih komprehensif tentang persamaan dan perbedaan budaya. Di sini ada tentang ketegasan, orientasi masa depan, tadi penghindaran terhadap ketidakpastian, diferensiasi gender itu juga diperhatikan. Terus power distance ya, jarak kekuasaan, tingkat kekuasaannya itu juga diperhatikan. Nah ini cara menilainya tadi ya, nih dimensi dari nilai global. Nah ini pengaruh budaya internasional seperti bahasa, agama, sikap, organisasi sosial, dan pendidikan. Nah, bila teman-teman ketahui, misalnya perilaku masyarakat di Indonesia atau di satu negara dengan yang negara lainnya pasti budayanya berbeda-beda. Namun ada budaya internasional yang misalnya teman-teman pernah dengar tuh, negara timur sekarang budayanya ini ya seperti orang-orang barat, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah budaya internasional yang secara tidak langsung ini ya, karena memang skopnya global, sehingga apa, sehingga budayanya pun, ikut ke negara-negara yang dituju. Jadi bisa jadi, apa namanya, budaya ini sangat mempengaruhi bagaimana perilaku dari satu negara dengan negara yang lainnya. Apakah ini budayanya diterima atau tidak. Buktinya produk misalnya pakaian gitu kan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada pakaian-pakaian yang sebenarnya digunakan oleh orang-orang barat, namun ternyata orang-orang timur menerima dengan hal tersebut sehingga, menerima produk ini sehingga produk ini menawarkan, pakaiannya atau, gaya fashionnya terhadap, orang-orang di negara timur. Sehingga memperoleh respon yang positif. Jadi produk-produk negara barat ini yang harusnya ditolak bahasanya ya, yang harusnya tidak memperoleh respon positif dari orang-orang timur, namun ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Sehingga budayanya berubah. Sekarang di timur ini budayanya tercampur oleh budaya barat. Selanjutnya perjanjian perdagangan internasional ini juga ini ya penting untuk teman-teman ketahui seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, bahwa perjanjian ataupun hal-hal yang ditentukan oleh organisasi-organisasi perdagangan internasional ini sangat menentukan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan pengembangan pangsa pasar, sehingga sangat menentukan daya saing ya, daya saing dari suatu perusahaan di pasar global. Seperti perjanjian perdagangan internasional antara lain adalah GATT, ada WTO, ada EU, dan juga ada NAFTA begitu. Jadi lingkungan perdagangan internasional ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya kepada perusahaan bila nantinya skalanya sudah mencapai global. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share pada episode kali ini. Jangan lupa untuk komentar ataupun memberi referensi tentang penambahan ilmu lingkungan perdagangan internasional. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.